Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fernandito Alfian Sandy. Halo. Halo semuanya, Hai semuanya, kenalin aku Salsabila Bening. Halo teman-teman, kenalin nama aku Zuta Forsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ken Ajaib. Hai semua, jadi sekarang aku Salsabila Bening. Di sini aku lagi di Kampung Batik Laweyan nih. Buat kamu apalagi khususnya yang orang luar Solo mungkin ya, yang penasaran banget sama Kampung Batik Laweyan, aku mau kunjungi salah satu industri produksi di Kampung Batik Laweyan ya. Yuk, ikut aku masuk. Permisi. Halo Kak. Ya. Aku kenalin, aku Salsabila Bening dari program studi D4 Demografi Pencatatan Sipil Universitas 11 Maret nih. Aku penasaran nih sama salah satu industri di Kampung Batik Laweyan ini. Boleh kita berbincang-bincang Kak mungkin tentang industri batik di Kampung Batik Laweyan ini? Oke, boleh, silahkan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Saya Salsabila Bening. Di sini kami lagi berada di salah satu industri batik di Kampung Batik Laweyan. Dan sekarang saya lagi wawancara dengan Saya Arum Sawitri. sebagai ini di nama tokonya apa nih Kak? Ini nama tokonya RW Batik. Oke, kalau begitu aku mau sedikit tanya-tanya tentang industri batik di RW Batik ini. Menurut kakak, sebelumnya tentang kewirausahaan dulu, menurut kakak gimana nih pandangan tentang kewirausahaan, bagaimana maknanya selain nilai bisnis, apakah ada nilai lain di dalamnya? Aku pegang atau? Boleh. Oh iya. Jadi kewirausahaan sendiri selain nilai bisnis ya yang utama, terus di sini juga ada nilai kekeluargaan. Karena kan kewirausahaan sendiri kita membangun itu kan tidak hanya melibatkan 1-2 orang, tapi kan bisa puluh-puluh orang sampai beratus-ratus orang di dalamnya. Terus habis itu kita juga kekeluargaan di situ karena ini produksinya masih manual, jadi tidak menggunakan mesin. Kita juga otomatis komunikasi satu sama lain itu sangat penting ya. Jadi setiap hari itu ada keluhan apa, ada kekurangan apa, itu pasti nilai kekeluargaan. Lalu nilai bisnisnya yang pasti kita membawa suatu produk ini bagaimana bisa dikenal dengan baik. Untuk motifnya, warnanya, kita juga membawa kualitas yang baik juga supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Lalu habis itu sudah. Oke, kemudian tentang menjual bisnis ini, gimana sih seperti asal-usul RW Batik ini? Mungkin sebelumnya dulu sebelum batik ini apakah ada usaha lain atau bagaimana, dan mungkin sudah berapa generasi begitu? Jadi RW Batik ini sudah generasi ketiga. Jadi ini turun-temurun, tapi tidak bisa disebut turun-temurun banget juga karena zaman dulu dari Mendiang Eyang itu kan asli dari Laweyan atau daerah Setono ini. Jadi sepanjang Kampung Batik Laweyan ini dulu itu kan ada sebutan namanya Mbok Mase Laweyan. Itu jadi sejarah yang sudah sangat kuno sekali. Mbok Mase Laweyan itu artinya adalah juragan atau istilahnya saudagar di bidang kain. Terutama yang megang itu biasanya memegang kendali itu justru yang perempuan atau istrinya, meskipun yang laki-laki yang punya modal apa-apa dan lain sebagainya, tapi yang istri itu lebih yang menjalankan istilahnya. Seperti pengelola gitu. Iya. Itu istilah seperti itu hanya di sini atau di tempat batik Laweyan yang lainnya juga? Jadi Mbok Mase Laweyan itu kan sejarah dari sejak zaman kerajaan zaman dulu.
dari sepanjang Lawean ini sebutan Mbok Mase Lawean itu memang disebutkan untuk saudagar-saudagar kain atau batik itu tadi. Tapi sudah karena semakin modern sebutan itu sudah tidak disebutkan lagi. Lalu sepanjang Lawean ini dulu hampir seluruhnya itu produsen batik. Ya batik tulis, batik sutra. Pada zaman dulu kan masih batik-batik yang mahal-mahal. Tapi karena perkembangan zaman sekarang modernisasi kan banyak anak-anak muda. Apalagi kan harga juga kita harus bersaing, motif juga harus bersaing, otomatis muncul batik-batik dengan harga yang lebih affordable dengan motif yang semakin anak muda seperti itu. Terus kalau batik RW Batik ini sudah generasi ketiga karena bapak itu bermula dari eyang itu dulu batik tapi batiknya sutra seperti itu tapi tidak ada nama. Jadi hanya produsen saja, lalu turun ke bapak namanya Batik Sekar Arum. Sekarang bapak juga masih ada di Pajang, nanti pabriknya juga ada, jadi satu dengan pabriknya RW Batik ini. Lalu bapak kagungan putra 3, kakak saya nomor pertama, kakak nomor kedua, lalu saya. Lah kebetulannya tiga-tiganya juga batik semua gitu, dan bapak sampai sekarang meskipun sudah sepuh usia 73 tapi masih ngobati batik sendiri, jadi masih menimbang sendiri, masih motif sendiri, jadi belum yang istirahat seperti itu. Berarti untuk di RW Batik ini batiknya lebih khusus ke printing atau cap atau gimana, atau ada beberapa gitu? Kalau di RW Batik ini sendiri yang paling utamanya memang batik cap. Kenapa alasannya kenapa kok batik cap? Pertama, batik cap itu pengerjaannya itu relatif cepat. Yang kedua, motifnya tuh relatif mudah untuk berganti. Jadi mudah untuk berganti, alatnya juga mudah untuk didapatkan dan dijual kembali. Lalu untuk warna juga dia mudah untuk dikombinasikan, lalu juga harganya standar, jadi tidak yang terlalu murah tapi juga tidak yang terlalu mahal, lalu bisa diaplikasikan di berbagai macam bahan kain ya, jadi tidak hanya di katun, tidak hanya di paris tapi juga bisa beberapa. Tapi kita juga bisa bila ada orderan printing seperti itu. Kalau orderan tulis itu nanti bapak biasanya, karena mungkin bapak itu dari dulunya memang sukanya motif abstrak-abstrak gitu. Tapi kalau putra-putranya sekarang sudah yang gampang-gampang aja. Yang lebih modern. Iya, gitu lebih ya? modern. Oke, baik. Kalau misalkan untuk motif nih, seperti ciri khas kota mana itu apa juga ada beberapa dari kota-kota gitu, kayak misalkan motif batik Pekalongan gitu atau yang lain sebagainya? Kalau motif itu sebetulnya yang disebutkan batik Pekalongan, batik Seragenan, batik Jogja, itu mereka sebetulnya ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Kalau batik Jogja dan Solo itu lebih ke alusan, jadi motifnya tuh lebih gandes luwes gitu. Terus habis itu juga lebih ke miayeni. Kalau orang sini miayeni itu bahasa Indonesianya apa ya, lebih ya seperti itulah. Jadi karena kan kita kan dari Mataram ya, jadi habis itu Jogja itu Keraton Jogja dan Keraton Solo itu, lalu kalau Pekalongan itu lebih ke motifnya agak kasar gitu, yang motifnya gampang-gampang gitu kok. Seragenan itu juga 11-12 sama Pekalongan itu. Kalau ciri khas sebenarnya kalau Solo itu, kalau di kita itu pertama yang dijual tuh motif pakem, seperti mungkin kawung, habis itu nanti ada parang, ada sekar jagat, lalu nanti ada teruntum, seperti itu. Tapi karena kita mengikuti perkembangan zaman yang modern dan kebanyakan customernya anak muda, kita kombinasikan, jadi kawung nanti jadi kecil-kecil, ntar kawung ada bunganya, ntar kawung ada apanya, seperti itu. Jadi kita tapi juga motif pakem juga yang kawung-kawung aja gitu juga ada, kayak gitu. Yang sepuh-sepuh. Ya, kita juga campuran, kita juga mengadaptasi mungkin yang motif-motif Pekalongan kita pakai tapi lebih kita bikin luas lagi gitu. Warna-warna juga kita lebih luas lagi. Gitu aja sih, karena kan customernya meluas. Oke. Kemudian kalau untuk selain dari orderan nih Kak, itu apakah juga ini kan toko juga biasanya juga dibuka setiap hari atau gimana?
ini awalnya itu toko. Jadi memang dibuka full untuk toko, ada displaynya, ada manekinnya. Tapi karena kita fokusnya di produksi, sebelum pandemi itu kan kita produksi baju, pakaian ya, ya atasan, bawahan seperti itu kita produksi, kita juga setor ke customer. Tapi semenjak pandemi istilahnya perekonomian terguling, stok-stok baju itu kan tidak laku. Kalau kain kan masih bisa diubah, kain masih bisa jadi celana, masih bisa jadi baju, bisa jadi apa-apa. Kalau sudah pakem jadi baju kan ya sudah, tidak bisa dijadikan apa-apa lagi. Terus kita memutuskan untuk ya sudah jual kain aja. Akhirnya toko itu after pandemi itu ditutup. Jadi memang khusus untuk gudang, untuk tempat mori, untuk tempat stok yang jadi seperti itu. Tapi kalau customer kesini, ada yang sering customer, "Mbak, aku kira tutup gini-gini." Enggak, buka. Memang kita biasanya tuh kasih tahu buka aja gerbang birunya kayak gitu. Jadi memang kesini kayak gitu. Kalau selain dari orderannya berarti juga penjualannya tuh kayak door to, maksudnya langsung datang gitu ya. Jadi kayak misalkan mulut dari ke mulut, tahu nih tokonya di sini, tapi emang dari luar tuh tutup gitu. Oh, kalau selain dari pesanan, kita punya reseller. Jadi resellernya ada yang online, ada yang offline. Kalau offline itu biasanya kita masuk ke pasar. Pasar itu kayak Pasar Klewer, Beteng, PGS. Kalau Jogja mungkin Beringharjo, Malioboro. Terus habis itu kalau Jakarta kita juga masuk di Tamrin City. Atau mungkin kalau di Bali kita masuk di Krishna. Atau mungkin kalau pasar oleh-oleh di Surabaya, Madiun dan lain sebagainya kita masuk di Benang Raja. Kalau kakaknya tahu seperti itu. Biasanya kita masuk di reseller-reseller yang punya kapasitas jual lebih besar dan lebih meluas. Yang sudah ada brandingnya seperti Iya, biasanya seperti itu. Atau juga biasanya mereka, para pembeli atau para reseller yang cari cari tahu, oh kain ini diproduksi di mana, oh ternyata di Solo, oh di Solo ternyata yang produksinya si A, si B, si C, seperti itu. Tapi kita kalau untuk mengonlinekan itu, Instagram itu dulu ada, tapi semenjak fokusnya di produksi lalu Instagramnya off, seperti itu. Jadi kontak-kontak reseller yang sudah lama-lama itu biasanya selalu repeat order, seperti itu. Sama seragaman biasanya dari instansi seperti mungkin Aisyah, Muhammadiyah, lalu instansi sekolah, seperti itu. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apabila melihat kondisi UMKM atau dunia usaha di Kota Surakarta, menurut Kakak bagaimana peran pemerintah dalam mendukung para pelaku usaha? Apakah sudah cukup atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya pribadi, semenjak kalau kakaknya ingat waktu Pak Jokowi pertama kali menjabat di Kota Solo, kan beliau yang membumingkan batik. Lalu hadirlah Kampung Batik Laweyan, lalu hadirlah Kampung Batik Kauman, lalu dari pihak pemerintah juga ada renovasi besar-besaran seperti Pasar Klewer, mungkin pasar-pasar seperti Pasar Jongke gitu kan juga direnov semua menjadi pasar yang bagus. Menurut saya untuk dari pemerintah itu juga sudah cukup mensupport UMKM, cuman belum terlalu maksimal, karena kan seperti tunjangan untuk UMKM sendiri kan syaratnya biasanya ada, istilahnya syarat yang harus mungkin UMKM yang kecil gitu, sedangkan UMKM menengah juga sendiri membutuhkan untuk support atau bagaimana. Tapi kalau untuk di tengah kotanya, untuk pembangunan kotanya untuk UMKM seperti di daerah Ngarsopuro dan sekitarnya itu juga sudah mensupportkan. Itu ada pameran yang biasanya setiap hari Jumat itu kan juga beberapa ada pelaku batik di situ, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir nih mungkin ya, mungkin bisa di-share apa tantangan yang Kakak hadapi dalam berwirausaha dan bagaimana motivasi untuk penonton yang ingin mulai atau sedang berwirausaha? Kalau tantangan di bidang batik itu pasti pertama adalah pesaing ya. Terus habis itu yang kedua adalah harga pasar. Lalu yang ketiga adalah customer itu sendiri atau selera dari customer itu sendiri. Terus habis itu yang keempat adalah perkembangan zaman, perkembangan modernisasi ini.
Karena kan kalau pesaing itu semakin banyak pelaku batik, baik itu produsennya, baik itu resellernya, baik itu kondisi pasarnya itu sendiri. Terus yang kedua kayak modernisasi ini kan kita harus ngikutin terus ya apa yang disukain sama customer itu tadi. Otomatis kan motif-motif yang lama beresiko untuk tidak terpakai, berarti kan harus dijual atau bagaimana lah. Sedangkan stok-stok yang lama yang sudah menjadi istilahnya stok ini kan gimana caranya bisa keluar seperti itu. Terus habis itu dari segi harga, karena semakin banyaknya pesaing itu tadi kan semakin banyak yang menawarkan harga lebih murah, lebih ini. Sedangkan kita kalau harga diturunkan juga kualitas kita juga baik, tapi kalau diturunkan kok tidak profit seperti itu. Terus habis itu juga kita harus menyesuaikan lah, itu tantangan terbesarnya. Tapi kalau untuk para muda-mudi atau yang baru mulai mau berwirausaha apalagi di bidang batik ini, sarannya kalau dari saya pribadi, kalau tidak punya basic batik, istilahnya ilmu tentang batik, lebih baiknya untuk menjadi reseller. Mungkin kulaan lalu nanti dijual kembali, atau mungkin jualan foto, bos. Bahasanya itu jualan foto. Jadi fotonya dari produsen nanti di-share ketika ada customer, Mbak mau ini mau itu, tinggal nanti diambilkan barangnya, bayar. Jadi tidak resiko bikin, tidak resiko nanggung barang, tidak resiko rugi kan. Itu sarannya itu. Tapi kalau memang yang sudah punya basic, aku punya ilmu, eyangku dulu bikin batik, sudah punya pendalaman ilmu, mungkin tantangannya ada di modal. Karena kan batik itu bahannya banyak, modalnya juga tidak kecil kan. Istilahnya bahannya mulai dari kain, obat, lilin dan lain sebagainya, itu baru bahannya, belum lagi tenaga kerjanya, belum lagi untuk mejanya, alatnya dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah punya ilmu yang besar, disertai dengan modal yang kuat, itu nanti bisa dimulai dari kecil-kecil. Tapi kalau memulai tanpa ada pembeli, istilahnya gini, kakak kalau bikin donat, bikin aja tapi tidak ada yang beli, percuma kan. Berarti kita harus cari pangsa pasarnya dulu. Kalau pangsa pasarnya kita sudah punya, kita punya produknya, otomatis produk itu bisa disampaikan dengan baik kayak gitu. Jadi mulai dari punya, istilahnya duwe baku lesek, punya yang beli dulu, baru kita nanti buat kayak gitu. Baik. Seperti itu teman-teman ya, yang diceritakan tadi dari RW Batik di salah satu kampung batik Laweyan ini. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami bisa wawancara dengan RW Batik ini. Mungkin yang terakhir banget nih Kak, boleh kata-kata singkat motivasi untuk penonton? Oh iya, kalau kata-kata dari saya adalah untuk generasi muda, jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk memulai. Langkah kecil yang kalian kira itu kecil, sepele, itu bisa memulai dari hal besar di kemudian hari, karena kalian gak pernah bisa mengetahui masa depan seperti apa. Jadi mulai aja, sekecil apapun, sesepele apapun yang orang anggap, buktikan ke mereka kalau itu bukan sekecil dan sesepele yang mereka anggap. Baik, terima kasih, keren sekali. Boleh dada-dada di kamera Kak? Dadah. Bye. Hai pemirsa, kenalin aku Salsabila Banyubening. Jadi sekarang aku lagi di Print In Jalan Surya. Kalian penasaran nggak sih siapa ownernya? Ya mungkin kita mau kulik lagi, tapi nanti yang mewawancarai ada teman aku, Zumna sama Teva. Jadi ini guys, teman aku nanti yang bakal ngewawancarain sama owner dari Print In. Ya kalian pasti penasaran kan, buat kalian yang butuh ngeprint atau tugas-tugas atau hal lain sebagainya, bisa langsung datang ke Print In aja. Selamat siang teman-teman, kami dari Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil Angkatan 2024
Universitas 11 Maret. Dan nama saya Zumna Kholisah dan rekan saya Reva Rahmanistia Putri. baik, sebelum itu bisa kakak perkenalkan diri, nama dan prodinya apa? Baik, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hafid Fatrizal, kerap dipanggil Hafid. Di sini aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dari Fakultas FISIP. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kakaknya berdomisili di mana? Domisili saya itu di Bekasi karena saya juga kelahiran di Bekasi. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih kakak telah memperkenalkan diri. Sebelum itu saya mulai untuk beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Dari sudut pandang kakak nih, bagaimana makna kewirausahaan tersebut dan apa mungkin ada arti di dalamnya? Oke, buat kewirausahaan sendiri itu sebenarnya arti secara general tuh luas sekali, karena wirausaha itu ada beberapa wirausaha yang secara langsung mungkin secara seperti ini fotokopi atau enggak. Sekarang kan eranya digital, sekarang juga kita bisa wirausaha dengan cara online, dengan cara kita TikTok Shop itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita secara general, wirausaha itu adalah suatu bentuk kita menanamkan hasil dari usaha, kemudian hasil dari suatu kerja keras kita yang dalam bentuknya bisa barang, kemudian jasa dan lain sebagainya, dan itu bisa diperoleh dan bisa menghasilkan uang seperti itu. Oke, baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Apakah saat ini kakak pernah atau sedang menjalankan usaha? Kalau boleh bisa diceritakan. Oke, baik. Jadi emang usaha ini saya awal itu dulu saya bersama kakak saya. Dulu jadinya aku sudah memulai usaha ini dulu pada saat aku SMA. Jadi di SMA itu aku juga udah mulai buat membuka usaha seperti percetakan seperti ini, preprintan dan lain sebagainya. Biasanya buat surat kemudian tugas dan lain sebagainya. Jadi lama-lama terbiasa, dan saya juga kebawa dari kakak saya. Dulu awalnya buat print ini yang di UNS ini, awalnya kakak saya yang awalnya buat memegang ini, karena sebelum itu kan kakak saya belum lulus dari UNS. Sekarang kakak saya sudah kerja, jadi yang melanjutkan buat membuat print ini lebih besar dan toko ini lebih maju adalah saya. Jadi saya melanjutkan usaha dari kakak saya yang ada di Solo ini, dan dulunya emang background saya emang udah dari pengusaha dari awal. Jadi dulu aku udah dari awal mulai usaha, mulai mencoba hal-hal baru dari situ, dari awal aku SMA, dan sekarang ini aku mencoba dan aku menekuni usahaku di print ini nih. Oke, baik, berarti motivasi dan kakak terinspirasi membuka usaha ini itu ya. Baik, untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang masih berkaitan dengan usaha kakak ini. Ini kan kakak menjalankan usaha ini sambil berkuliah gitu. Jadi apa tantangan kakak dalam menjalankan usaha ini? Sebenarnya tantangan paling besar adalah pada saat kita banyak tugas atau UTS UAS seperti ini, kemudian kita juga harus mengurusi beberapa hal yang terkait yang ada di toko. Cuman emang yang pertama kita harus membuat schedule dari kita, hari-hari kita itu seperti apa biar nggak keteteran juga. Kemudian emang dari awal, dari segi SOP, kemudian dari segi konsep dan tata caranya kita udah mengatur dan kita schedule dari awal, jadi tidak dadakan dan tidak kaget untuk di tengah-tengah di sesi kuliah pada saya kali ini kayak gitu. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan ke rekan saya, Reva. Melihat kondisi UMKM di kota Surakarta ini, menurut kakak bagaimana peran pemerintah dalam mendukung usaha yang berjalan? Apakah perlu ditingkatkan atau sudah baik? Oke, baik. Jadi kalau misalnya buat di UMKM kali ini, emang kalau misalnya buat di dunia perkuliahan atau di lingkungan kuliah kayak gini, memang
alhamdulillah lumayan ramai juga buat pasarnya, karena kan emang ini kan pasar anak-anak kuliah. Cuman emang biasanya emang kita kena imbasnya itu pada saat hari-hari libur, dan apalagi kalau liburan kuliah itu sangat kerasa sekali buat imbasnya. Cuman mungkin buat pemerintah impactnya ke kita atau apa sih biar tambah kerasa dampaknya atau dampak positifnya ke kita, ya mungkin nanti dari sesi pemerintah sering memberikan workshop terkait pengusaha dan lain sebagainya itu ke anak-anak kuliah atau anak-anak muda di luar sana. Kemudian buat UMKM seperti ini bisa disupport dari pemerintah secara langsung, dalam arti lain kita sebagai mahasiswa kita juga punya usaha dan bisa buat disupport oleh pemerintah langsung. Nah mungkin dari segi kemerataan dari pemerintah, nanti pemerintah bisa hunting ke masing-masing usaha punya anak kuliah dan bisa di reach out satu persatu buat kebutuhannya apa saja seperti itu. Jadi memang kita saling mendukung buat Indonesia juga, kemudian buat perekonomian di Indonesia ini semoga semakin maju ke depannya seperti itu. Baik, untuk print in sendiri itu melayani apa saja? Apakah print saja atau apa lagi? Baik, buat print in sendiri di sini saya mengkonsep buat kita tuh bisa print baik A1 dari mesin A1, yang di belakang saya ini ada mesin A1, A2 sampai A3 dan A4, dan A5 pun kita juga bisa. Kemudian kita juga bisa buat mencetak stiker, kemudian laminating, kita bisa hardcover, softcover dan lain sebagainya. Kemudian kita juga di sini bisa membuat buku teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau mencetak buku dan lain sebagainya, kita juga melayani juga di sini. Kemudian kita juga melayani buat kalau semisal teman-teman ada seperti tugas yang kayak data seperti itu yang intinya berbau angka, kita juga bisa bantu di print ini. Kemudian yang paling tepatnya adalah pasar yang saya wujudkan buat usaha ini adalah printer besar. Jadi kita bisa ngeprint buat print-printan besar itu dari A1 sampai A3 seperti itu. Jadi emang harga print-printan dari A1 sampai A3 itu menurut teman-teman yang ada di sini sama pasar yang ada di UNS ini itu sangat murah seperti itu kalau buat di print ini sendiri. Dan lainnya itu buat A4 dan seterusnya kita juga melayani, dan kita juga bisa hardcover softcover seperti itu. Mungkin terakhir ya Kak, boleh dikasih motivasi buat teman-teman yang mau mulai usaha atau sedang berwirausaha? Baik, buat teman-teman yang ingin memulai buat wirausaha, mungkin beranilah buat teman-teman untuk keluar dari zona nyaman teman-teman. Jadi mulai mencoba hal baru, jadi jangan takut buat mencoba hal baru. Gagal itu wajar, jadi teman-teman bisa terus mencoba, terus berlatih. Pastinya dari semua kegagalan atau semua percobaan yang kalian udah rasakan atau kalian udah mau mencobakan hal itu, pasti nanti akan berbuah hasil yang baik seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya serta jawabannya. Mungkin terakhir kata-kata hari ini Kak. Ini berarti singkat aja atau gimana nih kata-kata hari ini? Singkat aja. Oke, kata-kata hari ini apa ya? Satu kata tuh berapa kata nih? Saya serah. Oke. Kata-kata buat hari ini buat teman-teman yang masih ragu untuk memulai usaha, mungkin buat teman-teman bisa mulai dari sekarang, mulai saat ini. Jangan takut untuk memulai. Ini adalah pencapaian kalian untuk bisa lebih maju dan lebih dari kalian yang terdahulu, dan kalian bisa lebih sukses dari apa yang kalian impikan seperti itu. Nah, mungkin boleh diceritakan Kak, apakah pernah gagal dalam berusaha? Oke,
kalau semisal buat gagal pasti pernah ya, pasti pernah. Jadi dulu aku di SMA pernah jualan suatu makanan pisang goreng, dan itu mungkin di awal emang sangat booming sekali, sangat booming, dan kemudian mungkin menjelang akhir-akhir itu mungkin karena kesibukan saya juga, karena menjelang masuk kuliah juga, nah itu sempat tertinggal, dan dari segi pasar tuh menurun. Makanya itu adalah menurut saya suatu kegagalan dalam usaha saya. Kemudian buat print-printan ini lebih ke pada saat awal-awal, pada saat regenerasi antara saya dan kakak saya. Jadi saya sempat kaget karena dulu kan saya tidak pernah memegang printer-printer besar seperti A1 sampai A3. Saya biasanya pasar saya cuman printer-printer kecil kayak A4 dan lain sebagainya. Nah itu mungkin dulu di awal sempat saya masih kaget buat melanjutkan hal ini, dan emang masih ragu awalnya karena memang di awal saya itu dulu lebih ke condong ke kuliner. Cuman berjalannya waktu saya juga mendalami, pada saat SMA saya juga mendalami buat print-printan, karena emang kakak saya kan dulu dari print-printan, dari percetakan. Jadi saya juga melihat kakak saya seperti apa, dan saya mencontoh juga. Dan untuk di kuliah ini saya juga mulai paham gimana percetakan dan lain sebagainya. Mungkin kegagalannya di awal adalah dulu sempat berhenti buat print ini di tengah-tengah pas pada saat regenerasi, karena dari saya juga belum siap buat memulai ini. Tapi alhamdulillah berjalan waktu, aku sendiri dan teman-teman juga mensupport buat membuka toko secara offline. Dan alhamdulillah dari dulunya yang awalnya print in hanya dikontrakan saja, yang dulu belum secara ruko seperti ini, sekarang bisa besar, kita bisa menyewa ruko sampai sekarang ini, seperti itu. Pengalaman Kak Hafidz tentang berwirausaha. Terima kasih Kak Hafidz telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara sharing kali ini, dan semoga sharing Kakak tadi bisa untuk memotivasi teman-teman atau penonton yang lain. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Banyubening dari program studi Demografi Pencatatan Sipil, dan saat ini saya bersama dengan Bapak. Saya Pak Win. Selaku dosen di Manajemen Bisnis, betul, di Prodi Manajemen Bisnis. Ya. Kami ingin menanyakan sedikit hal tentang kewirausahaan. Menurut Bapak, kewirausahaan itu seperti apa mungkin maknanya, dan menurut Bapak sendiri apakah kewirausahaan itu tentang bisnis atau ada juga nilai lain di dalamnya? Nah, jadi kewirausahaan menurut saya yang paling dicari adalah mencari keuntungan. Namun keuntungan di sini ada berbagai jenis ya keuntungan. Yang pertama yang paling umum yaitu keuntungan profit, keuntungan keuangan. Jadi kita berwirausaha, kita tujuannya adalah mencari tambahan pendapatan. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki keuntungan supaya kita bisa mencapai aktualisasi diri ya, atau kalau biasa mahasiswa menyebutnya passion, mendapatkan passion gitu. Kemudian yang ketiga ya keuntungan secara sosial. Jadi ada memang pemilik atau wirausahawan yang berwirausaha itu memang nantinya keuntungan itu untuk sosial ya, yaitu misalnya membuka lapangan pekerjaan, kemudian memberikan tanggung jawab sosial ke masyarakat sekitar gitu. Jadi keuntungan, namun keuntungannya di berbagai sisi ya kewirausahaan itu gitu. Oke, kalau begitu, kalau boleh tahu apakah Bapak pernah punya usaha atau sedang menjalani usaha begitu? Oh ya, jadi saya punya usaha ya menjadi reseller sejak tahun 2014 ya. Jadi saya memulai wirausaha juga dari dari kuliah ya, dari kuliah seperti teman-teman kuliah.
Di sana saya dulu reseller skincare, itu pertamanya pre-order gitu. Kemudian setelah keuntungannya meningkat, saya ready stock, jadi mulai bisa membeli barang untuk disimpan kemudian dijual. Kemudian COVID, saya bisa mengumpulkan omset waktu itu sebulan bisa sampai 90 juta, karena mungkin karena orang-orang pada konsumen itu kegiatannya di rumah itu adalah merawat diri ya, skincare. Waktu itu paling besar penjualan ada di masker gitu, skincare masker. Nah terus mulai kesini setelah COVID ternyata orang lebih suka dengan experience. Jadi kita jualan skincare sudah tidak online lagi, tapi sekarang orang beralih untuk beli di toko kosmetik gitu. Maka saya tadinya reseller, sekarang usahanya adalah jasa titip gitu. Jadi ada pameran tertentu yang itu ada barang-barang murah, branded murah, dan tapi antrinya banyak ya. Nah, kami melayani jasa titip untuk membeli barang-barang di pameran ya, yang dan sampai hari ini kami masih berjalan gitu. Mungkin jasa titip seperti di event Beauty Expo begitu. Betul. Nah kemudian kalau misalkan jasa titip ke tempatnya itu apakah dengan Bapak sendiri atau bersama rekan-rekan yang lain? Bersama rekan-rekan yang lain. Jadi ada tim, pertama adalah tim sales ya. Jadi kami ada grupnya ratusan di dalam grup itu bersama konsumen. Terus ada tim untuk menawarkan barang, ada diskon dan seterusnya. Nah nanti setelah ada orderan, ada yang mau gitu ya, itu pesen di grup, kemudian di list. Nah nanti yang list ada orangnya sendiri. Setelah ada orangnya sendiri ngelis, nanti tim sales akan ngantriin, membelikan. Terus juga ada tim yang keuangan, yang DP, yang down payment. Kemudian setelah barang dibeli, barang itu akan dikirimkan, tapi harus dilunasi dulu. Itu ada tim invoicing lagi. Terus kemudian setelah barang lunas kita packing. Kemudian ada tim untuk mengantar barang ke ekspedisi. Sudah, nanti ada berarti konsumen membayar sejumlah uang untuk barang tersebut plus fee dan ongkirnya, ongkos kirimnya. Itu kan kalau Beauty Expo itu kan hanya di mungkin seperti 3 hari setahun sekali begitu ya Pak, di setiap kotanya. Oh, ya. Jadi kalau misalkan sedang tidak ada event Beauty Expo begitu, apakah usahanya reseller skincare itu masih tetap berjalan? Ya, jadi tetap meskipun tadi Mbak bilang tiap tahun sekali ya, tapi Beauty Expo nyatanya itu ada banyak. Jadi ada yang setahun sekali, tapi Beauty Expo itu nggak cuma satu. Sehingga misalnya saya bisa menyebutkan Yogyakarta X Beauty itu ada di JEC Jogja. Terus Jakarta X Beauty itu ada di Jakarta International Expo. Kemudian ada juga kalau di Ambarumo Plaza, ini kebetulan saya kan rumahnya di Jogja, jadi bergeraknya di sana. Ambarumo Plaza itu ada Land of Leisure ya, LOL, itu juga ada barang-barang diskon, jadi di sana just tip di sana. Kemudian ada juga toko-toko di Jogja yang menawarkan diskon juga. Ada Jelita, ada Mutiara, ada CF Beauty, Els Beauty, ada banyak. Jadi kami memang menyasar seluruh dalam 1 tahun itu tidak hanya sekali, tapi paling lama paling 2 bulan ya. 2 bulan masih ada promo lagi gitu. Jadi lebih sering ya. Oh iya, baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila Bapak melihat kondisi UMKM atau dunia usaha di Kota Surakarta, menurut Bapak bagaimana peran pemerintah dalam mendukung para pelaku usaha? Apakah sudah cukup atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Ini pemerintahnya ya berarti ya? Jadi bagaimana pemerintah bisa berperan membantu UMKM? Kalau yang saya alami adalah dulu saya ingin mendaftarkan logo merek gitu ya, surat izin gitu. Nah itu agak kemana-mana gitu ya, ke kementerian, ke kantor kementerian yang ada di cabang, yang ada di dinas di kota masing-masing gitu ya. Nah saya punya ide bagaimana pemerintah itu berperan aktif
itu sesederhana menyediakan lokasi bisnis yang berdampingan atau satu gedung dengan tempat perizinan. Yaitu apa? Ada kalau di UNS, di dekat UNS ada PLUT ya, PLUT di belakang UNS. Kemudian ada mall pelayanan publik. Nah, itu kalau bisa dibangun sebuah ruangan atau tempat untuk inkubasi untuk reseller atau bisnis rintisan itu hadir di sana. Terus kemudian untuk pengurusan izin kan dekat jadinya gitu. Jadi menurut saya itu pemerintah bisa berperan aktif. Saya juga tiga tahun terakhir ini membimbing mahasiswa yang berwirausaha, itu juga rata-rata masalahnya sama, yaitu perizinan, dan mereka bingung bagaimana. Nah, buat saya kalau ada tempat inkubasi yang terbuka untuk umum, yang mahasiswa bisa berwirausaha, itu akan mahasiswa nggak bingung ketika dia sudah beroperasi di dekat tempat perizinan gitu. Nanti pengurusan untuk sertifikat halal, sertifikat BPOM, surat izin edar, kemudian itu tadi DJKI hak kekayaan intelektual untuk logo ya, dan seterusnya ya, dan berbagai macam. Itu menurut saya paling berguna itu adalah tempat yang dekat dengan perizinan begitu. Oke, baik. Terima kasih, inovasinya sangat baik sekali. Oke, saya lanjut untuk pertanyaannya. Kemudian mungkin bisa di-share bagaimana tantangan Bapak dalam berwirausaha tersebut, dan boleh diberikan motivasi untuk teman-teman atau penonton yang ingin mulai atau sedang berwirausaha. Oke, jadi kalau saya ini aja ya, ingin memotivasi, biasanya 3 tahun mahasiswa itu saya lihat di kelas maupun ketika praktek lapangan, menurut saya harus segera sedini mungkin untuk praktek jualan gitu ya. Jualan itu harus sedini mungkin, karena ketika kita merencanakan, kadang kita kan proposal bisnis sudah bisa bikin, bisnis model kanvas sudah bisa bikin. Nah, kalau kita nggak jualan beneran, kita nggak ngerti apakah produk ini itu laku, laris. Nah, nanti kalau udah jualan, itu kita bisa tahu ya masalah-masalah apa, terus nanti memberikan solusinya apa gitu. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita sudah jualan. Nggak bisa kita membuat bisnis plan saja, BMC saja gitu. Jadi satu hal paling urgent untuk semua orang itu merintis usaha adalah ya mulai berjualan, mulai basah di lingkungan wirausaha gitu, supaya tahu apa saja yang harus dilakukan kemudian ya, keputusan bisnis apa ini misalnya kurang laku, produknya kurang sempurna dan seterusnya. Jadi tahu prioritas gitu, prioritasnya apa, sehingga segera ada penjualan lebih besar lagi kemudian, sehingga keuntungannya bergulung gitu. Jadi kan lebih cepat gitu dibanding kita merencanakan terus begitu. Jadi motivasinya adalah mulai dari sekarang, penjualan kecil aja nggak apa-apa. Kalau memang nggak punya produk yang dibuat sendiri, diproduksi sendiri, bisa mengambil dari tempat orang lain gitu. Kemudian jadi reseller seperti saya. Kalau boleh tahu nih, apakah pernah mungkin Bapak kayak mengalami kegagalan dalam berwirausaha seperti itu? Contohnya kayak mau membuat produk tapi gagal atau lain sebagainya. Jadi sebelum skincare saya pernah berwirausaha, itu jualan alat-alat traveling, alat-alat untuk jalan-jalan. Misalnya seperti bantal leher, terus apalagi tas untuk jalan-jalan gitu. Cuman waktu itu mengapa gagal, karena perputarannya sangat rendah. Kita harus melihat produknya. Produk ini tadi saya bilang perputarannya. Orang kalau beli alat traveling kan cuma sekali itu aja, beli bantal leher misalnya untuk traveling supaya untuk tidur di kereta atau di perjalanan. Itu kan hanya sekali itu, terus mungkin bertahun-tahun kemudian baru rusak barangnya, baru beli lagi. Dibanding dengan skincare itu orang pakai mungkin sebulan 2 bulan bisa habis, atau maksimal setahun habis gitu. Jadi perputarannya akan lebih cepat, sehingga ketika perputarannya lebih cepat, keuntungannya jadi semakin kita akan cepat dapat keuntungan ya. Jadi kegagalannya adalah di memilih produk-produk yang
sangat lambat ya kita dapat keuntungannya itu sih. Jadi dulu ada produk alat, saya punya brand ya namanya Bolang Riang ya, alat-alat jalan-jalan. Oke, baik. Terima kasih atas yang sudah Bapak share kepada penonton untuk informasi ini. Yang terakhir, oke, baik. Seperti itu untuk informasi dari yang Bapak sudah share kepada penonton. Kalau begitu, yang terakhir boleh Bapak kata-kata hari ini untuk penonton mungkin yang mau mulai berwirausaha atau masih bingung nih mencari produk apa yang cocok untuk dijual. Oke, kata-katanya adalah mulailah untuk melangkah di anak tangga pertama, karena kalau kita mau naik kelas, naik ke lantai berikutnya, kita harus melangkah ya, satu langkah pertama yaitu apa? Berjualan, segera berjualan. Itu saja. Ya. Nih, sekalian mungkin mau promosi nih Bapak. Bapak kalau boleh tahu resellernya itu skincare-nya merek apa ya? Oke, jadi reseller kami merek-mereknya banyak ya, semua dari produk-produk terkenal. Tapi kalau pengen join grup kami, just tip-nya namanya Benayu ya, BENAYOU ya. Jadi Benayu Benayu Beauty Shop ya, atau kalau di grupnya ada Benayu X Nitip Dong Nosi ya. Jadi itu kami ada partner supaya kami punya area pemesanan ya di Jogja dan di Jakarta. Jadi Baik, ada di begitu. 2 kota. Berarti mungkin di setiap kota itu juga apakah ada teman yang berdomisili di situ begitu? Jadi ada. Jadi di situ ada, kemudian nanti tim di masing-masing kota juga ada. Jadi jangan khawatir. Bahkan kami juga kemarin ada sempet ke Malaysia juga. Jadi just tip barang-barang di Malaysia, kalian bisa beli barang-barang dari luar negeri itu di tempat kami. Baik, terima kasih Bapak atas wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Iya. Ya, Sama-sama. terima kasih. Baik Pak, sebelumnya bisa memperkenalkan diri dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Hartanto, beralamat di Pucang Saweh RT 4 RW 1 Surakarta, depan UNS Surakarta. Siap. Baik Pak, langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kewirausahaan itu apa Pak? Kewirausahaan itu adalah sebuah usaha yang didirikan secara pribadi dan dikembangkan sampai apa ya, tidak ada ujungnya gitu. Oh iya, berarti selama-lamanya gitu Yes. Pak. Oke, siap. Terus sebelum ini Bapak ada usaha lain atau gimana Pak? Sebelumnya ya usaha dari orang tua itu pabrik tahu. Terus ini kos-kosannya itu buat sampingan, buat pemasukan tahunan gitu, Mas. Ya. Baik Pak, bisa diceritakan awal mula Bapak itu dulu itu bangun kos gimana, terus sejak kapan gitu Pak? Bisa terus terinspirasi dari siapa seperti itu? Oh iya, yang pertama itu sejak tahun 1990 itu rumah tangga biasa, dari kebutuhan UNS kan membutuhkan tempat kos. Terus kami ada peluang, saya kasihkan sekitar tahun 90-an itu 1 tahun kurang lebih 700.000. Dari sampai sekarang itu dari 2025 menembus angka sekitar 5 jutaan kurang lebih. Itu yang paling sederhana. Terus di kosan kami ada 5 kamar gitu. Jadi gini Pak, Bapak kan memiliki usaha kos. Nah, kenapa Bapak memilih usaha tersebut Pak? Karena kos-kosan itu untuk kedepannya itu bagus dan itu bisa dikembangkan untuk mahasiswa yang mau mau menyewa biar menjadi nyaman, bisa untuk belajar dengan baik gitu sampai lulus. Gitu ya Pak ya. Untuk selanjutnya ini dari Pemkot Surakarta itu bagaimana menurut pandangan Bapak atau pendapat Bapak
Pemkot Surakarta itu dalam mensupport UMKM Pak, termasuk ya seperti jualan gitu Pak. Menurut saya dari kos-kosan itu belum ada yang support, itu kan harus biaya pribadi. Kalau UMKM seperti makanan, minuman, yang lain itu bisa disuplai dari Pemkot Solo, seperti dikasih bantuan gerobak atau kasih dengan bantuan cuma-cuma gitu. Yeah. Baik Pak, di kos ini kan mungkin ada peraturan gitu ya Pak. Ya mungkin peraturannya apa saja yang harus ditaati oleh penghuni kos, terutama mahasiswa seperti itu Pak. Yang pertama itu peraturan tuh yang penting satu, yang menempati itu mahasiswanya harus bisa nyaman. Kalau keluar masuk bisa seperti rumahnya sendiri, terus menjaga ketentraman, terus lingkungannya biar nyaman. Terus kalau ada tamu atau teman yang mau menginap itu ya ada jam-jam batas tertentu yang bisa menghargai yang mahasiswa lainnya biar jadi nyaman gitu Mas. Bisa dikasih saran atau ya Pak, atau mungkin yang baru awalan membuka usaha seperti kos itu, saran untuk pemula itu bagaimana ya Pak? Saran dari pemula yang pertama itu harus punya lahan dulu, paling enggak bisa antara 3 sampai 6 kamar. Nanti kalau kita uangnya nggak cukup, kita bangun 3 atau 2 kamar dulu. Jadi nanti kalau uangnya sudah cukup bisa nambah lagi atau kita agungkan ke bank biar kita bisa berputar lebih cepat kalau ke bank gitu. Iya Pak. Okay. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak telah memberikan sedikit ilmu dan informasi bagi kami dan penonton. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, makasih Mas. Untuk mahasiswa UNS, terima kasih. Kata-kata hari ini Pak Hartanto. Tetap semangat, tetap melayani kos dengan baik sampai kelar. Masuk. Nah, jadi seperti itu pemirsa, perjalanan kita sangat menarik, bukan? Sekian dari kami. Sebelum kami tutup, kami mau jargon dulu. Semangat muda, sukses! Dadah!